Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih tetap semangat di pertemuan 6 ini. 2 minggu lagi kita sudah ujian tengah semester, tidak terasa waktu begitu cepat ya teman-teman ya. Jadi dengan dekatnya UTS, itu penanda sudah dekatnya kita mulai serius dan detail membahas tentang proyek UAS. Jadi setelah UTS, kita setiap minggunya adalah membahas proyek UAS kalian. Jadi kita akan UAS kita berbasis proyek. Jadi teman-teman diminta untuk mengeksplor bagaimana mengumpulkan kebutuhan sistem, bagaimana mengelompokkan dan merancangnya sampai interface. Nah, namun kondisi proyek di sini kita mengambil sampel proyek yang sederhana saja. Nanti di dalam perkuliahan online ini di sela-sela minggu saya akan mencontohkan bagaimana kita mengumpulkan requirement, bagaimana menyamakan persepsi antara si user atau klien kita dengan kita dalam sisi menganalisa kebutuhannya dan membuatkan rancangannya. Oke, kali ini saya akan sharing tentang sequence diagram ya. Sequence diagram menjadi salah satu diagram yang akan kita gunakan dalam perancangan berbasis objek ini. Untuk sequence diagram ya. Jadi seperti ini tampilan sequence diagram teman-teman. Jadi dia di sini ada aktor, ada kemudian di sini ada objek ya, ada objek atau kelas. Kemudian di sini garis ini adalah lifeline. Lifeline artinya daur hidupnya, kapan kelas objek ini hidup. Kemudian di sini ada perintah message ya, di mana biru ini menandakan dia sedang aktif. Teman-teman di sini sudah mendapatkan kuliah OOP semua, Object Oriented Programming di Java. Semua sudah ya. Mungkin bisa bantu respon di reaction mungkin untuk yang sudah mungkin jempol atau di teks agar nanti nyambung kita berdiskusi tentang kelas dan objek. Belum semua ini ya, belum semua dapat mata kuliah OOP ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Yang belum siapa aja? Putu Yudi Prananda belum. Saya, Pak, belum. Rizky belum, Pak. Rizky belum. Ini kalian Saya ambil belum. mata kuliahnya memang mata kuliah semester 4 atau semester 3 atau kalian maju ke semester 5 ini? Memang semester 3 ya? Memang semester 3, Pak. Oh iya, maaf. Kalau untuk kurikulum yang baru itu OOP itu ada di semester 2. Kalau Laravel atau pemrograman berbasis framework sudah pernah? Kalau saya belum sih, Pak. Soalnya gara-gara konversinya ini, Pak. Oh, Rio konversi ya. Oke, Iya. baru dapat ini di semester 3 ya. Jadi Nyoman Weda dapat di semester 3. Nah, mungkin sudah masuk di mata pelajaran, sudah masuk di materinya. Di Laravel kita kan kenal sama yang namanya konsep MVC ya. Jadi model view control. Nah, model view control itu adalah kelas gitu ya. Jadi kelas view juga kelas view di mana untuk menjalankan kelas tersebut harus menjadi sebuah objek gitu ya. Oke, nanti mungkin dalam perjalanan setelah materi ini berjalan semua diagram sudah saya sharekan, mungkin di sela-sela kita akan mematangkan konsep tentang object oriented programming. Karena kalau kita tidak memahami object oriented programming akan sangat gimana ya, akan kesulitan kita menyamakan frekuensi atau persepsi tentang kelas dan objek. Jadi teman-teman yang sedang menempuh mata kuliah
web framework gitu ya. Itu di sana semuanya pemrogramannya berorientasi objek. Jadi PHP yang sudah object oriented programming. Nah, itu sangat erat hubungannya dengan mata kuliah ini karena kita mendesain object oriented programming tersebut gitu. Nah, mungkin nanti kita sambil berproses saja ya. Jadi, oh ini objek, ini kelas dan sebagainya. Nah, singkat cerita, sequence diagram ini itu digunakan untuk menunjukkan interaksi antar objek dalam urutan sekuensial, bagaimana objek berkomunikasi satu sama lain dari waktu ke waktu. Jadi begini, nah ini gambaran ya. Jadi di sini ada aktor pengguna, kemudian di sini ada objek name 2, ya. Kemudian di sini adalah pesannya, lifeline, dan ini adalah yang menandakan objek ini aktif. Nah, jadi informasi disampaikan dalam dimensi horizontal dan vertikal, yang artinya vertikal itu dari atas ke bawah ya. Sekuensial waktu dari message. Kemudian dari horizontal kiri ke kanan objek instansis yang dikirim oleh message. Jadi maksudnya gini. Yang dimaksud dengan informasi vertikal adalah ini. Ini informasi vertikal ya. Kemudian ini adalah informasi horizontal ya. Jadi ini yang dimaksud dengan vertikal dan horizontal. Nah, jadi kiri ke kanan itu horizontal. Nah, jadi sequence diagram ini mendistribusikan perilaku use case menjadi kelas-kelas. Jadi kita kan punya satu buah use case, kita sudah pecah dia menjadi, kita sudah deskripsikan atau identifikasikan tahapan-tahapannya dalam bentuk naratif use case, di mana di dalam naratif use case ada flow of event ya. Kemudian flow of event kita rancangkan atau susunkan dalam bentuk activity diagram. Nah, itu berupa tahapan-tahapan yang bisa dikatakan belum masuk ke dalam object oriented tersebut. Nah, ketika kita masuk ke sequence diagram, kita sudah memecah tahapan-tahapan tersebut ke dalam interaksi antar kelas gitu. Jadi kapan dia mengakses model, kapan dia mengakses view ini, kapan dia mengakses controller begitu. Ya, kemudian di sini sequence diagram juga digunakan untuk menggambarkan berbagai kemungkinan yang dapat dihasilkan use case. Maksudnya di dalam use case ini apa-apa aja sih yang akan dihasilkan dengan interaksi antar kelas ini. Ya. Nah, mungkin di sini teman-teman masih buram banget, nggak ada bayangan. Kita coba jalankan dulu materinya. Nanti di akhir kita akan diskusi lebih detail. Saya akan berikan beberapa contoh yang mungkin bisa kita korelasikan dengan apa yang teman-teman dapat di web framework ya. Nah, jadi kita ke komponen sequence diagram. Jadi ada aktor, objek, lifeline, activation atau execution occurrences, kemudian message. Nah, ini adalah komponen-komponen pada sequence diagram. Aktor, objek. Aktor itu yang tadi gambar orang, objek itu adalah instance atau inisiasi dari sebuah objek kelas. Lifeline adalah daur hidup atau garis hidupnya. Activation adalah kapan dia aktif kelasnya, di mana kalau sudah aktif tentunya akan ada konsumsi memori ya. Message adalah perintah. Nah, ini adalah contoh gambaran aktor ya. Jadi kalau kemarin kita membuat use case gitu ya. Ini kan use case. Ini ada aktor gitu kan. Nah, gini kan. Nah, jadi di dalam use case ini pecah menjadi activity, pecah menjadi sequence. Tentunya aktor ini akan kita pindahkan ke sini. Kemudian dia bagaimana interaksinya dia dengan sistem. Ini sistem. Seperti itu kurang lebih. Jadi aktor yang ada di use case itulah yang akan kita gunakan pada
sequence diagram, gitu ya. Nah, aktor ini berpartisipasi dengan mengirim dan menerima message atau pesan, di mana dia digambarkan dengan stick figure seperti ini ya. Ini istilahnya stick figure. Itu aktor, teman-teman ya. Kemudian objek, bagian internal dalam sistem, berpartisipasi dalam mengirim dan menerima message pesan atau pesan, digambarkan dengan bujur sangkar. Secara standar dia ini namanya bujur sangkar ya. Kemudian standar penamaannya, ini nama objek, nama kelas. Nah, secara spesifik gitu, ada stereotype kelas. Ada yang namanya di sini adalah boundary. Boundary ini apa? Oh, ini control. Ini entity atau yang kita sebut dalam pemrograman model. Jadi secara standar ya bentuknya kotak bujur sangkar seperti ini ya. Mana nanti pada saat perwujudan sequence diagramnya itu bisa kita pecah, kita bisa kelompokkan dia. Yang mana dia merupakan kelas boundary, yang mana kelas control, yang mana kelas entity. Nah ini objek. Objek ini iya, sebenarnya dapat menggunakan kelompok sih. Objek ini nanti saya spesial menceritakan tentang objek oriented lagi. Kita lewat-lewatin dulu ya ini. Ini objek di sequence diagram. Ini namanya stereotype ya, stereotype kelas. Nah, ini contoh objek. Jadi ini objeknya ya. Ini nama objek. Nama objek, ini nama kelas. Jadi kelas MAS, Budi adalah objek dari kelas MAS. Kalau di sini langsung disebut kelas MAS-nya aja, tapi kita belum tahu objek apa ini gitu. Tapi objek yang akan diinitiate dari sequence diagram ini ya dari kelas ini. Nah, ini istilahnya anonymous object. Objek yang belum dikenali. Nah, sedangkan kalau nama Budi gitu, itulah object of unknown class. Kita nggak tahu dia kelas apa, yang pasti objeknya adalah Budi. Nah, bagaimana main amannya? Main amannya adalah kita sebut saja nama kelasnya. Karena saat kita membuat instance dari sebuah kelas, yaitu tinggal praktek kita di pemrograman aja. Yang pasti kita sudah menentukan kelas yang digunakan dalam interaksi satu set sequence diagram ini adalah kelas MHS begitu. Ya. Nah, ini proses object creation ya. Sebuah objek dapat menciptakan objek yang lain dengan message create. Jadi ada kondisi kita memanggil sebuah kelas untuk menjadi objek dalam proses perjalanan aplikasi. Jadi tidak harus di awal kita tentukan hidup semua objek atau kelas tersebut. Bisa jadi dia akan hidup ketika diakses oleh kelas lain. Ya seperti ini misalnya. Ini kan kelas ya, ini kelas, ini konstruktor. Konstruktor itu artinya metode yang dijalankan pertama kali saat kelas ini dibuat gitu. Ya, kalau begini kondisinya ini enggak boleh sih, cuman nggak sesuai gitu. Yang pas itu adalah seperti ini. Jadi kita nggak usah di awal membuat objeknya atau kelasnya, kita buat dia kelasnya itu ketika dipanggil oleh si kelas lain. Jadi ditaruh di bagian bawah sehingga menandakan ya dia memang hidup saat ini berjalan. Ini dulu dibuat. Ini kan garis horizontal seperti ini. Ya, jadi ini kita buat memang sesuai perintah create-nya. Jangan kalau ini kan dia sudah ada, dia sudah hidup barengan A dan B ya. A dan B hidup barengan, namun di sini dia ini diaktifkan, ini aktivasinya aja yang hidup. Ini menandakan dia sudah mengambil alokasi memori sebenarnya si B ini. Tapi kalau seperti ini, B akan mengambil alokasi memori setelah diperintahkan create oleh A gitu. Ya. Nah, ini sama-sama bahasa menghayal. Sebentar, saya coba lagi mengingatkan kembali teman-teman kemarin tentang
objek ya. Kalian masih ingat nggak tentang object oriented programming, di mana ini adalah sebuah kelas MHS, di mana MHS itu belajar membaca, menulis. Kemudian name, nama, jurusan. Nah, ini namanya kelas kan teman-teman ya. Ada yang tahu nggak bisa bantu saya? Ini namanya apa? Belajar membaca menulis itu apa? Dalam konsep object oriented programming. Masih ingat nggak? Disebut aja, sembarangan aja. Apa? Belajar membaca menulis itu apa? Dalam object oriented programming. Menurut teman-teman dulu deh. Sebelum kita diskusi lebih jauh tentang sequence diagram dan kelas diagram. Ayo teman-teman. Lebih baik salah loh, daripada nanti ini proyeknya dan pemahaman kalian objek oriented jadi berantakan. Saya enggak apa-apa, kita agak mundur sedikit, tapi teman-teman dapat konsepnya. Atribut, dari Weda bilang atribut, ya. Apakah belajar membaca menulis atribut? Yang lain ada ide? Kita kumpulkan dulu masukan jawaban-jawaban. Yang lain selain Weda, apakah belajar membaca menulis termasuk atribut? Ayo yang lain. Kita kan lagi proses belajar. Kalau benar dan tahu langsung kan nggak perlu belajar. Ayolah. Lebih baik di sini kita cari salah benar, salahnya gimana, dan kita cari tahu yang sesuai seperti apa. Selain beda, nggak ada lagi teman-teman? Atribut, Pak, atribut. Atribut itu siapa ya? Saya, Pak. Oh, Rizky ya. Atribut. Atribut. Nah, belajar membaca menulis adalah metode, men. NIM nama jurusan adalah atribut, begitu. Nah, MHS ini seperti library code ya. Kemudian saya mau ngoding nih, ada kelas MHS. Saya mau menentukan nama dari, saya buat satu buah objek. Jadi membuat objek seperti ini ya. Ada yang tahu cara membuat objek dari kelas mahasiswa bagaimana? Ada yang tahu? Mungkin Rizky atau Weda lagi. Bagaimana sih caranya? Misal saya mau membuat sebuah objek mahasiswa itu dari kelas mahasiswa dengan nama Made gitu ya. Atau jangan Made deh karena itu beririsan dengan bahasa Inggris. Budi deh. Bagaimana saya membuat sebuah objek dari kelas mahasiswa bernama, bagaimana saya membuat objek dengan nama Budi dari kelas mahasiswa? Bingung pasti ya. Jadi gini, ini kan MHS adalah kelas. Jadi saya bisa buat Budi sama dengan new MHS begitu. Nah, ketika saya membuat Budi new MHS, Budi ini adalah sebuah objek. Di mana Budi ini sudah pasti bisa belajar, bisa membaca, bisa menulis. Ya. Dan Budi ini punya NIM, nama dan jurusan. Nah, di sini saya tinggal buat Budi dot nama sama dengan petik-petik Budi. Budi dot NIM sama dengan petik-petik 101010. Nah, begitu contohnya, berarti ini adalah objek. Ini adalah kelas. Jadi apa? Kelas itu adalah template-nya. Objek itu adalah yang kita gunakan. Nah, kita dalam pemrograman tidak bisa mengakses sebuah kelas. Untuk kita dapat menggunakan kelas tersebut, kita harus jadikan dia sebuah objek dulu. Objek dan kelas adalah satu kesatuan. Ya, jadi
MHS itu template ya dari sebuah objek. Ya, jadi ceritanya kalau sekarang kita mau punya 40 gitu ya, 40 mahasiswa, agar kita tidak mengasih tahu bahwa Budi itu punya NIM, punya nama jurusan, Rizky juga punya NIM nama jurusan, Weda juga punya NIM nama jurusan. Nah, itu kan kita capek membuat variabel array 4 tersebut. Kalau ada 40 kita membuat array gitu atau objek variabelnya. Nah, dengan konsep kelas kita buat satu buah template namanya MHS gitu ya. Cuman kita tinggal buat objeknya aja sesuai dengan kelas tersebut, di mana nilai setiap objek bisa berbeda-beda. Nah, itulah kenapa kita membuat pemrograman di era sekarang itu object oriented. Jadi kita cukup buat satu template di mana nanti bisa digunakan di berbagai jenis produk program. Nah, gitu kurang lebih secara mendasar ya. Jadi ketika kita membahas tentang kelas, kita bikin kelas-kelas dulu, berarti itu kita masih buat template-templatenya dulu. Nah, saat ngoding, baru kita membuat objek dari kelas tersebut. Kita execute kelas tersebut menjadi objek gitu. Mau 4 objek, 5 objek, terserah. Nah, gitu dulu ya. Semoga dapat nangkap intinya ketika kelas itulah template ya. Objek adalah template yang kita buat. Seperti kue. Seperti kue misalnya ini ya anggap aja ini cetakan. Ini mohon maaf jelek ya. Ini cetakan kue bolu. Bolu. Ya, cetakan kue bolu ini adalah kelas. Nah, ketika kalian mau memakan kue bolu, kan berdasarkan cetakannya kan gitu. Jadi kita tuangkan berupa nilai kan, nilai gula, telur, gitu dan sebagainya. Setelah kita memasukkan adonan gitu ya, nilai adonan ke dalam cetakan kue, baru outputnya adalah objek bolu. Artinya kita buat kita buat objek Budi dengan menentukan NIM nama jurusan, baru kita bisa akses Budi tersebut. Kita mau update nilainya, kita mau buat dia mengganti namanya karena dia sudah menjadi objek. Begitu juga dengan contoh kue bolu ini. Kita tidak mungkin makan cetakan kue bolu gitu ya. Secara normal ya, walaupun limbat senang makan cetakan kue, paku dan sebagainya yang kena limbat. Tapi kita yang mau bicara secara normal, kita tidak akan memakan cetakan kue bolu. Untuk memakan kue bolu, kita harus memasukkan nilai adonan ke dalam cetakan, kemudian dia akan menghasilkan objek namanya bolu. Yang kita makan, yang kita rasakan bolunya, gitu. Objek ini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, berkaitan dengan konsep object oriented. Nah, karena di sini kita object oriented analysis and design, jadi object oriented itulah yang jadi teknik pemrograman di masa sekarang dan masa depan. Nah, terus nyambung lagi ke sequence diagramnya, sebuah objek dapat mendestroy objek yang lain dengan message destroy. Jadi kita mau close kelasnya, objeknya kita kirim dengan pesan destroy gitu ya. Dan logo X di sini di mana menandakan dia adalah sudah terdestroy. Ini contoh object creation and destruction. Jadi aktor mengirim pesan ke objek ini gitu ya. Ini objek anggap sebuah menu, ini sistem ya. Ini sistemnya. Nah, ini boundary-nya. Ini sistem. Ini sistem ya. Jadi ketika dia sudah mengirim ke objek itu dia sudah sistem. Kemudian dari dua dia kemudian memberikan perintah self message ini ya. Perintah ke dirinya sendiri berupa generate token. Kemudian setelah berhasil dia membuat objek baru bernama NIM3 gitu ya. Kemudian dari NIM3 di-execute, setelah di-create dia membuat objek, membuat kelas, di-execute, dijalankan. Kemudian setelah berjalankan dia close. Nah, ini perintahnya destroy seperti ini ya.
Ini contoh objek creation and destruction. Ini proses create-nya ya. Ini create, ini adalah destruction. Nah, ini objek stereotypes ya. Ada ini boundary class, ini lebih untuk ke view atau interface ya. Interface ini ya jelas sudah namanya control class ya, ini controller. Terus main di class kalau di Laravel biasa kita sebut dengan model. Ya. Nah, ini contoh stereotypes boundary. Jadi melambangkan kelas boundary. Jadi sebuah kelas boundary itu menghubungkan antar muka sesuatu di luar sistem. Jadi antara sistem dan internal sistem dan pihak luar sistem itu dibatasi dengan kelas boundary. Kalau sederhananya, kalau teman-teman bisa lihat yang bisa kalian hadapi sehari-hari itu seperti tampilan antar muka. Tampilan antar muka inilah yang menjembatani antara kalian sebagai end user dengan dengan sistem gitu ya. Selain antar muka bisa jadi command line atau terminal bisa menjadi boundary gitu. Tempat kita memberikan perintah itulah boundary-nya ya. Jadi kelas boundary dapat berupa pengguna yang menjadi media komunikasi dengan pengguna manusia dari sistem. Sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang lain, jadi application programming interface atau API juga dapat menjadi kelas boundary ya. Kemudian kelas antarmuka perangkat yang menyediakan antarmuka ke perangkat lain, ya sensor ke sensor juga bisa menjadi kelas boundary. Nah ini contohnya view peminjaman. Nah ini boundary-nya di sini. Ini melambangkan dia adalah view, ya kelas boundary. Kemudian ada stereotype control ya. Stereotype control. Ini melambangkan kelas kontrol, ya mendelegasikan pekerjaan kepada objek yang bertanggung jawab atas suatu fungsi. Nah, kalian mungkin di pemrograman framework dapat konsep MVC. Ya, ada yang tahu, masih ingat mungkin apa itu konsep MVC, teman-teman? Mungkin bisa bantu jawab. Ada yang ingat mungkin MVC itu apa? Ada yang tahu? MVC. Model view controller, Pak. Oke, Weda. Terima kasih. Model view controller. Nah, mumpung nyambung, Weda. Apa yang tidak boleh di sini berhubungan secara langsung? Mengerti nggak maksud saya? Ya udah, saya aja deh gini. Jadi ketika kalian mengakses sesuatu yang bisa berinteraksi, sinilah ke model, ke view ya. Dari control ke view ke controller. Nah, seperti ini. Ini nggak boleh. Dari view nggak boleh langsung ke model. View ngakses controller dulu ya. View, controller, model. Dari view ngakses controller dulu, dari controller ke model, dari model memberikan data ke controller, controller baru menyerahkan ke view. Jadi MVC ini model view control di mana yang akan menjadi penengah antara model data dan tampilan sebagai boundary dengan pihak luar sistem yaitu controller. Ini tugasnya dia tengah-tengah. Jadi kalau kalian mau get data pelanggan berarti dari view ke controller dulu untuk get data pelanggan. Controller mengambil data dulu ke model. Model memberikan data ke controller, kemudian adanya transformasi atau penyesuaian data di controller baru di return ke view, gitu ya. Itu control. Entity. Jadi stereotypes entity ini melambangkan kelas entity di mana dia digunakan untuk menyimpan, memperbarui informasi tentang beberapa fenomena seperti peristiwa, seseorang atau beberapa objek nyata. Dapat berupa tabel atau database atau model data ya. Jadi model ini dapat bisa jadi key value, JSON, XML juga bisa jadi model. Tapi secara sederhananya kita untuk mempermudah kita pemahaman di awal kita anggap saja model ini sebuah tabel.
Walaupun satu model kalau kita bisa saja sih menyalahi aturan, satu model kita bisa ambil banyak tabel di dalamnya, karena bisa jadi beberapa tabel itu kita panggil di satu model misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak terlalu strict untuk model. Nah, secara sederhana model itu kita anggap sebagai tabel di perancangan ini. Jadi ada 3 stereotip ya, model, view, control. Kemudian ada lifeline, menunjukkan masa hidup sebuah objek selama waktu sekuensial. Lifetime berlanjut ke bagian bawah diagram selama objek masih ada. Nah, kalian tidak usah khawatir tentang lifeline, tentang distraction, dan sebagainya. Semuanya sudah di-handle sama visual paradigm. Nah, mungkin teman-teman saya sudah bagikan link download visual paradigm di Classroom. Itu ukurannya lumayan ya, ternyata ya 700 mega. Kalaupun saya kirimkan ke kalian installernya di Telegram, tetap aja kan download gitu ya. Jadi saya kasih link download aja gitu. Ini Lifeline ya. Nanti saya sudah install kok ini apa namanya Visual Paradigm di PC. Jadi nanti kalian bisa akses. Kita bisa lihat bersama bagaimana proses pembuatan sequence diagramnya. Nah, seperti ini ya. Ini lifeline di garisnya ya. Nah, ini lifeline. Ini activation, menandakan dia aktif. Ini objeknya. Ya. Nah, ini tentang activation atau execution occurrence. Jadi menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima message. Jadi panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi. Ini maksudnya execution occurrence ini ya. Jadi dia dieksekusi saat aktif ya. Ini contohnya class student object freshman ya. Ini satu kotak, inilah satu objek yang identitasnya seperti ini ya. Lifeline. Itu menandakan aktivasi. Nah, ini kita tinggal klik aja di apa namanya di visual paradigm, dia langsung otomatis kok jadi aktivasi itu langsung saat kita memberikan message. Kemudian komunikasi antara objek yang dapat berupa menyampaikan menerima informasi. Message ini kalau kita di pemrograman ini komen ya, perintah gitu. Get data pegawai, get last number of pegawai, kemudian store data gitu, update data, delete data gitu, select dan sebagainya. Permintaan komen-komen pada sistem itu kita tuliskan pada sequence diagram sebagai message ya, menggambarkan operation ya atau metode. Jadi nanti bahasa-bahasa message di sequence diagram ini bahasanya adalah bahasa-bahasa metode. Beda dengan activity diagram. Kalau activity diagram itu sama dengan flowchart. Jadi apa aktivitas yang ada kita bisa gunakan bahasa normal, bahasa manusia lah. Namun message di sequence diagram kita buat dengan message-nya berupa bahasa-bahasa dalam bentuk metode atau operation seperti underscore, jangan ada spasi dan sebagainya. Kenapa? Karena untuk visual paradigm yang pro atau yang berbayar bisa kalian generate langsung source code dalam bentuk coding gitu. Kita mau buat coding Java, maka dia langsung akan buat set operation di Java, kelas dan semuanya. Kalau kalian mau ngoding di apa selain Java ya, di Python misalnya dia akan membuatkan kelas codingnya langsung otomatis gitu. Itu kalau yang berbayar. Kalau yang community edition sepertinya nggak bisa. Message yang pertama selalu dimulai dari yang paling atas, ya jelas ya. Message berikutnya diletakkan lebih rendah dari message sebelumnya. Sebuah message bergerak dari satu objek ke objek yang lain, dari satu lifeline ke lifeline yang lain. Nah, ini masalah teori pergerakan aja. Ya, message digambarkan dengan tanda panah dari pengirim dan penerima, mengalir dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, kembali ke message caller. Jadi nggak ada message dari atas ke bawah ya. Message sifatnya horizontal, begini.
Lifeline baru sifatnya vertikal, ya. Nah, ada 3 jenis message ya. Sinkronus, asinkronus, dan return. Kalau sinkronus itu message yang normal ya. Yang memang dia itu sifatnya apa ya istilahnya ya? Sekuensial ya, perintah-perintah yang sekuensial. Sinkronus. Kalau asinkronus itu yang sifatnya tidak sekuens, tidak berurutan. Teman-teman di sini ada yang pernah pakai ajak nggak? Ayak. Ada yang pernah pakai ajak nggak di webnya? Belum pernah ya teman-teman ya? Nah, ajak ini adalah asinkronus JavaScript and XML. Apa ya? Contohnya, kalian pernah nggak melihat sebuah aplikasi website gitu, di mana ada jam yang bergerak secara terus-menerus, atau live session, ada session kalian yang bergerak secara terus-menerus. Sedangkan yang lain kalau di refresh baru berubah. Ya, kalau pernah gitu ya, yang perlu di refresh itu nama perintahnya dia sinkronus. Tapi kalau dia berjalan terus-menerus, gitu namanya asinkronus. Jadi dia tidak perlu menunggu refresh tampilan atau load tampilan ulang untuk melakukan perubahan. Jadi asinkronus itu dia langsung mengambil ke data lain gitu, ke objek lain, namun datanya secara tidak berurutan. Nanti saya buat gambarannya di slide ini. Return adalah pesan kembali. Nah, ini yang sinkronus. Digunakan ketika message caller menunggu pesan kembali. Jadi kalau di sini dia melakukan block transaction ya. Jadi di block do you understand, kalau belum dijawab dia tidak akan ke tahap selanjutnya gitu. Ini menunggu, proses blocking menunggu. Ini adalah sinkronus. Dia secara sequence secara berurutan. Ini dia menunggu returnnya. Nah, ini yang sederhana. Kalau yang asinkronus gitu ya. Ini ada gambarnya nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau asinkronus misalnya, contoh implementasi ini adalah teknik pemrograman dalam ajak. Misal ini orang ya. Slide saya masih muncul nggak teman-teman? Sebentar ya. Maaf. Tes. Suara saya terdengar teman-teman? Sudah Pak ada. Oke. Layarnya kelihatan ya? Apa namanya? Kelihatan Pak. Oke. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Jadi balik lagi tentang asynchronous message ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini boundary ya. Terus ini ada satu controller. Ini controller MHS gitu. Kemudian di sini ada entity MHS. Ini ada entity kelas gitu.
Nah, di sini misalnya kalian mau menampilkan jumlah mahasiswa, jumlah MHS. Kemudian mengambil dari entity mahasiswa, kemudian dibalik datanya, kemudian kalian tampilkan. Di sisi lain, kalian sebelum memanggil ini, setelah tahu jumlah mahasiswa kan, ini kita minta secara asinkronus isi kelas. Isi kelas, dia ngakses ke sini. Sorry, lambangnya bukan itu ya. Ini ya. Kemudian dari sini balik lagi ke kontrol mahasiswa, lagi ke sini. Di sini kalian tetap bisa mengakses data yang lain, gitu. Tanpa harus menunggu ini selesai. Ini contoh asinkronus. Jadi tetap bisa melaksanakan proses lain. Misalnya di sini setelah jumlah mahasiswa, kalian mau lihat mau filter ya, filter ke sini. Jadi ini tetap berjalan tanpa perlu di refresh gitu. Ya ini tetap berjalan. Biasanya sih ajak ini digunakan kalau di apa namanya, ketika kalian belanja di Tokopedia gitu ya, belanja di Tokopedia atau di online shop, ketika kalian mau bayar virtual account ada jam yang bergerak terus gitu, 2, 3, 4, 5, lalu tiba-tiba dia nge-refresh ketika kalian sudah bayar virtual account-nya itu, ya dia langsung otomatis nge-refresh. Nah itu asinkronus, kalian nggak tunggu nge-refresh, dia sendiri yang jalan nge-refresh gitu. Atau kalau kalian ngorder GoFood atau GrabFood gitu ya, ketika kalian ngorder GrabFood, kalian buka kan, lihat ada statusnya masih menunggu pesanan, masih menunggu konfirmasi dari toko atau tempat tempat kalian beli makanan. Kemudian kalian nggak ada mencet apa-apa, lihat lagi sudah berubah tiba-tiba, sudah berubah bahwa si toko sudah validasi. Nah itu ajak, itu asinkronus prosesnya. Kemudian ketika kalian menunggu lagi, cek lagi setelahnya ada sudah diambil oleh driver. Padahal kalian nggak mencet apa-apa. Nah, itu teknik asinkronus dalam pemrograman. Nah, kalau contohnya seperti waktu kalian bayar di SADS, merefresh tampilan, nah itu sinkronus. Jadi dia harus di-load ulang atau menunggu proses yang lain baru dia bisa dijalankan. Itu sinkronus, ya. Sampai di sana semoga paham tentang konsep sinkronus dan asinkronus ya. Kemudian di sini ada return message ya, ini cuma balasan aja. Jadi dia ini opsional sifatnya, boleh ada boleh enggak untuk return message ya. Kemudian di sini ada concurrent ya. Concurrent ini menandakan dia dijalankan secara bersamaan lifeline-nya. Ya, dia jalan bersamaan. Ada proses lain lagi. Ini biasanya kita bisa buat sebagai fungsi rekursif ya. Ya ini gambaran aja. Saya takut terlalu banyak ininya, kalian malah bingung. Padahal sebenarnya nggak sebanyak itu saat kita membuat sebuah sequence diagram. Diterima aja dulu untuk segala tools-nya ya. Kemudian ada istilah save and recursive message. Save and recursive message ini digunakan untuk merancang ketika kalian membutuhkan perintah pada objek itu sendiri tanpa mengakses objek lain gitu. Ya. Namun kalau di recursive message itu kondisi ketika kalian membuat perintah, merancang perintah yang menjalankan sebuah fungsi rekursif. Ada yang tahu apa itu fungsi rekursif, teman-teman?
Nah, fungsi rekursif adalah sebuah fungsi di mana di dalam fungsinya memanggil dirinya sendiri, gitu. Nah, itu namanya fungsi rekursif. Di sini ada yang mengikuti komik Dragon Ball, teman-teman? Tahu Majin Buu? Mungkin saya terlalu tua ya, tontonannya masih Dragon Ball. Kalian mungkin belum lahir saat Dragon Ball itu ya. Udah lahir ya kalian ya, yang Dragon Ball Z. Di sana ada karakter namanya Buu ya, di mana di dalam tubuh Buu ada Buu, di mana di dalamnya ada mayat Buu sendiri. Nah, itu contoh penerapan fungsi rekursif dalam kartun ya. Jadi di dalam dia mati, ketika dia meninggal, bagian tubuhnya bisa menjadi dirinya dia sendiri. Kemudian di dalam tubuhnya lagi dia bisa memakan tubuhnya sendiri dan seterusnya. Itu rekursif adalah dia sebuah fungsi dalam pemrograman yang menjalankan dirinya dia sendiri, gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh self message, cuman lifeline-nya kotak seperti ini, ya. Kemudian kalau recursive message dia ada kotak kecil seperti ini. Jadi self message menunjukkan pesan yang dikirimkan pada garis hidup objek, di mana pesan tersebut menjalankan aksi yang terdapat pada objek itu sendiri. Sedangkan recursive message menunjukkan sebuah pesan rekursif untuk menghitung bunga kredit, di mana dia terus menghitung bunga, misalnya hitung bunga kredit selama 12 bulan. Jadi yang pertama dihitung sebelum dia 12 bulan, maka dia terus menghitung dirinya dia sendiri. Gitu. Itu contoh. Contoh penerapan rekursif. Hitung bunga kredit. Kalau di self message, generate token, generate ID, gitu self message ya. Itu contoh-contohnya. Nah, di sini juga ada perancangan percabangan, teman-teman ya. Percabangan dan iterasi atau looping. Nah, saya yakinlah teman-teman ini semua paham tentang apa itu percabangan dan iterasi. Jadi kalau ada di desain di rancangan sequence diagram kalian gitu untuk melakukan sebuah looping ataupun percabangan, itu kita dapat menggunakan di sequence diagram namanya interaction frame ya. Ada interaction frame di mana looping itu menggunakan operator loop ya. Kemudian percabangan menggunakan apa namanya operator al. Al itu alternatif. Ini contohnya ya. Nah, sebelah kiri ini ya. Ini sudut kodenya. Di sebelah kiri sebentar. Ya, ada ini di sudut kod sebelah kiri itu contoh codingnya ya. Misalnya dispatch gitu ya, prosedur dispatch. For each line time, if product dot value lebih besar dari 10.000, greater than apa namanya ini 10.000 ya kalau di bahasa Inggris kan, careful dot dispatch else regular dot dispatch and if and for and procedure. Nah, ini contoh apa namanya ya, contoh sebuah proses yang kalau rancangannya diterjemahkan dalam pseudocode atau sebaliknya. Jadi for each ini kan satu set perulangan ya, ini satu set perulangan, ini satu set percabangan. Jadi satu set perulangan itu dibungkus dengan loop ya. Kemudian dibuat kata-katanya ini for each ya, dan alternatifnya apa di dalamnya. Garis-garis ini menandakan ini bagian true, ini bagian false. Ya. Nah, ini OPT ini lebih ke konfirmasi, option ya. Kalau membutuhkan konfirmasi, maka kalian buat frame OPT seperti ini. Nah, ini frame ya, ini kotaknya namanya frame. Ini frame, ini juga frame. Ya. Nah, ini kotak ini namanya guard. Ini contohnya ya, teman-teman ya. Untuk prosedur for each dan apa namanya for each dan if ya, percabangan dan perulangan. Nah, ini operator-operatornya, teman-teman bisa cek di sini untuk penggunaannya.
Nanti lebih ke studi kasus saja. Teman-teman jangan khawatir, ini semua perangkat perangnya gitu. Nanti kalau musuh kalian cuma seekor tikus, ya udah ambil pisau, bacok, selesai. Tapi di sini kalian disiapkan semuanya, pisau, basoka, ya, terus ada apa namanya, ada bom, ada molotov dan sebagainya gitu. Kalau sekarang musuh kalian hanya seekor tikus gitu, cukup gunakan molotov, jangan gunakan basoka. Nanti kalau pakai basoka, tikusnya mati, rumah hancur, kalian juga mati gitu ya. Jadi cukup buat yang memang tepat. Nah, bagaimana tahapan membangun sequence diagram? Ya, seperti ini ya. Set contact sequence diagram, identifikasi objek apa saja yang berpartisipasi, set lifetime untuk setiap objek, tata letak message, tambahkan execution occurrence atau perintah validasi. Ini ngecek benar atau salah. Itu alurnya ya, teman-teman ya. Nah, aturan umum sequence diagram sama dengan aturan umum dalam konsep model view control ya. Jadi boundary boleh berinteraksi dengan controller, controller dengan controller boleh, controller dengan entity boleh. Yang salah adalah boundary ke boundary nggak bisa. Ya, boundary ke entity nggak boleh, entity ke entity nggak boleh. Ya, aktor ke controller langsung nggak boleh, aktor ke entity langsung nggak boleh. Karena aktor itu harus lewat boundary. Ya teman-teman ya. Nah, ini contoh sequence diagram. Jadi customer login, dia nekan tombol login pada login screen. Kemudian login screen meminta ke controller untuk validate user. Ini di sini ya function ya. Kemudian dari control security manager, dia ngecek ke database, cek user details, kemudian direspon, kemudian hasil responnya divalidasi apakah sama, jika sudah dikirim hasilnya dan bagaimana. Itu contoh yang cukup sederhana. Ya. Terus yang kedua, ini contoh tampilan. Di sebelah kiri tampilan ya. Misalnya kalian mau melakukan pencarian. Nah, ini kan kode nih. Ini kode MK. Kode MK ya. Nah, dari aktor kan ini tekan tombol cari. Misalnya masukkan 001, tekan tombol cari. Apa yang terjadi dalam sequence diagramnya? Button cari, get berdasar. Ini kan parameter ya. Ini parameter ya. Ini param. Get mata kuliah dari kode MK, dari controller MK, control MK, kemudian akses ke entity MK atau model MK, get mata kuliah, terus direspon. Nah, kan setelah tekan 001, kan ini ada mata kuliah. Dia nge-return mata kuliahnya berupa apa? Di sini misalnya 01 adalah algoritma. Kode awal karya ilmiah misalnya jadinya A misalnya. Ketika tekan save gitu, button simpan, kode MK, data MK. Data MK ini adalah ini datanya. Jadi kita bikin package of data. Kita nggak sebut satu-satu parameternya. Jadi kita langsung kirim package of data, namanya data MK. Ini parameternya, kemudian kita kirim. Di form ubah, kemudian mengakses update MK pada controller. Ya, dari form ubah mengakses update MK di controller. Controller MK setelah diakses update MK-nya, kemudian dia melakukan update ke model atau ke entity dengan update MK, kode MK, kode MK. Jadi seperti ini modelnya kalau kalian membuat coding ini di Laravel ya. Ini kalau yang lebih dekat nih pakai Laravel, PHP Laravel. Ini bentuk sequence-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin sudah terbiasa dengan apa namanya ngoding di framework Laravel atau CI yang sekarang dengan konsep MVC ya. Ini M, ini V, ini C gitu. Pasti akan lebih mudah penggunaan tentang sequence diagramnya. Nah, sampai di sana dulu deh. Sampai ke hasil akhir sequence diagramnya. Kira-kira sudah ada bayangan nggak teman-teman? Atau masih gelap gulita? Gimana teman-teman?
Mungkin ada masukan, pertanyaan, atau saran tentang nanti berkaitan dengan proyek juga kan ya? Gimana? Ada? Belum? Karena setelah ini udah habis nih, contoh-contoh semua aja nih. Nah, ini contoh lagi. Ini contoh lagi. Nah, ini semakin seram ya. Ini contoh lagi. Gitu. Ya. Itu contoh. Habis. Ya, intinya harus dicoba sih. Harus dibuat. Nah, ini mata materi. Tinggal satu lagi, kelas diagram. Saya sih bermaksud kelas diagramnya nanti dilempar ke belakang aja. Sekarang kita lebih banyak ke latihan. Kali ini saya akan kasih tugas sebagai latihan untuk membuat sebuah membuat sebuah use case, activity diagram dan sampai activity diagram dulu. Nah, tugasnya akan saya post hari ini, yang kalian store minggu depan. Untuk UTS saya akan kasih soal. Saya kasih list kebutuhan, list requirement, kalian yang mengelompokkan, kalian buat sampai sequence diagram, itu individu. Dan yang kelompok juga mulai dikumpul 3 minggu lagi, seperti yang ditanyakan teman. Yang dikumpul 3 minggu adalah tugas kelompok, di mana isinya adalah requirement, daftar kebutuhan, dan kelompok daftar kebutuhan. Nanti saya akan post sore ini di siang ini di Classroom. Nah, sebelum lebih jauh, saya coba demokan membuat sequence diagram di Visual Paradigm. Sebentar ya, saya stop share. Saya dulu. Saya nge-share Visual Paradigm Community Edition, terlihat teman-teman? Terlihat. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi nanti teman-teman di sini contoh buat proyeknya, new, ya, misalnya nama proyeknya, kemarin saya lihat ada nama proyek apa ya, Andromeda Project, atau nama proyeknya adalah Siput gitu misalnya, Siput yang autornya geng Andromeda, Siput sistem input gitu misalnya. Siput adalah sistem input gitu ya. Terus kita create blank project. Bentar ya. Oh, diam ini. Oh, udah selesai ya ternyata. Udah selesai proses konfigurasinya. Kemudian di sini kita pilih di sebelah kiri diagram navigator. Ada use case, ada class, sequence, communication, state machine. Kita kan fokusnya cuma use case, class, sequence, activity ya. Yang lain nggak kita pakai.
Ini requirement diagram juga sebenarnya kalau kita pakai ini juga boleh sih, tapi kita pakai Excel biasa aja. Nah, misal kita contoh bikin use case deh dulu deh. Klik kanan, new use case diagram. Ya, misalnya nama use case diagramnya use case diagram siput gitu ya. Dimana anggap saja kita punya satu buah aktor namanya admin ya. Namanya admin, kemudian kita buat sistemnya. Di sini kita buat nama sistemnya siput gitu. Terus kita tambahkan use case-nya. Misalnya di sini dia melakukan apa? Login. Selesai, ini sampel satu aja ya. Terus kita buat association ya. Admin ke login. Udah. Jadi sekarang kalau kalian punya 100 login, 100 apa namanya, ada 2 aktor gitu ya. Tambahin lagi aktor lagi. Nah, misalnya di sini aktor namanya super admin. Di mana super admin selain login, dia juga bisa yang namanya manage user ya. Dia bisa mengelola user, dia bisa menambah admin, dan dia juga bisa login. Nah, dia kan bisa login juga dengan tambahan manage user. Jadi, kita bisa sebut dia adalah generalization dari admin. Ya. Di mana dia melakukan manage. Ini artinya, di super admin adalah child dari kelas admin, di mana tambahannya dia bisa melakukan manage user. Artinya super admin bisa melakukan hal yang sama dengan admin, dengan tambahan dia mampu mengakses use case manage user. Itu contoh ya, contoh generalization. Udah seperti ini. Nah, sampai use case dulu. Aman ya? Mungkin untuk saya tahu aman tidak amannya, mungkin teman-teman bisa ada reaction atau apa, biar takutnya nggak kelewat gitu ya. Nah, tuh ada yang buka mic tuh. Gimana? Weda aman, Weda? Aman, Pak. Ya, oke. Activity diagram ya. Untuk proyek kelompoknya dari Daniel, untuk proyek kelompoknya pakai program itu Pak ya. Saran saya sih pakai Visual Paradigm yang Community Edition karena kalian kerjain cukup satu di sini. Kalau mau pakai yang lain boleh, Star UML misalnya boleh. Tapi saya sih menyarankan pakai ini saja. Gitu. Misalnya ada yang Pak di kantor saya biasa pakai ini, boleh nggak pakai aplikasi yang lain? Ya silahkan. Tapi saran saya di kelas ini kita pakai Visual Paradigm Community Edition biar sama. Untuk pembelajaran juga lebih gampang kan. Itu sih Daniel. Link download sudah saya share di Google Classroom Daniel. Coba nanti dicek ya. Ada sih di Google Classroom yang pertemuan 6. Di week 6 saya share. Oke ya. Nanti coba diunduh di sana. Ini misalnya kita buat activity diagram gitu. New activity diagram, misalnya di sini activity diagram login ya. Diagram login. Initial node startnya ini ya. Sebentar kita buat swim lane-nya dulu. Ini ingat ya, swim lane kita vertikalnya kita pakai vertikal. Ini adalah admin. Ini adalah sistem. Ini inisialnya di sini. Activity action activity ya. Oh ya, action ya, action. Ini semuanya. Oh iya. Oke, ini aja. Jangan pakai activity. Kita pakai action aja. Action, masukkan username dan password. Ini tekan aja yang hijau ini, maka dia akan otomatis menyesuaikan ukurannya. Ya, misalnya gini ya. Ini ada hijau nih. Fit size, klik. Nah, contohnya bikin rapi, ingat ya.
Rapi menunjukkan siapa yang membuat. Jadi kalau orang yang membuat adalah orang yang rapi dan memperhatikan penampilan diri sendiri, maka penampilan tugasnya pasti akan diperhatikan. Jadi kalau tugasnya agak acak-acakan, bisa dibayangkan penampilan kalian juga acak-acakan. Ini control flow ya, control flow. Nah, kayak gitu. Ya. Masukkan username dan password, kemudian dari sisi sistem, ya, validasi username dan password. Nah, sistem punya tuh. Di sini kita control flow. Ini dirapiin, misalnya tarik gini ya. Gitu. Ya. Terus di sini ada yang namanya decision node ya. User valid. Yang gitu. User valid gitu. Dari sini boleh kok kita pakai gini. Control flow misalnya. Kita pilih actionnya yang mana. Ini udah ada pilihan kemana gitu. Jadi biar nggak bingung, ini nggak usah lah. Kok saya malah ngasih jalan yang bingung kan. Yang udah ada jalan gampang. Klik control flow. Klik, salah. Control flow. Sini tarik, lepaskan. Nah gitu. Ya. Terus setelah ini user valid dicek ya. Terus kita buat action lagi. Menampilkan halaman utama. Dari sini control flow-nya ya. Valid. Terus kalau nggak valid gimana gitu. Ini balik lagi. Dia harus kembali memasukkan username dan password. User tidak valid. Nah, gitu misalnya. Nah, oke Daniel, pertanyaannya, untuk progres kelompok itu semua orang di kelompok wajib punya aplikasinya itu Pak, atau kayak cuma butuh satu orang aja? Nah, kan begini, satu orang kelompok memiliki tugas terhadap satu buah use case. Jadi satu orang itu yang buat satu use case sampai selesai. Jadi sampai sequence, sampai interface. Nah, sekarang tinggal teknis kalian di kelompok aja. Karena nanti saat presentasi nanti kan tentunya yang presentasi satu laptop aja. Nanti giliran yang menceritakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, kalau di kalian tidak semua kelompok punya ini, berarti kelompoknya ngorek-ngorek di kertas. Ada satu orang yang bertugas memindahkan ke bentuk visual seperti ini. Gitu. Jadi ada orang yang tugasnya bikin, atau setiap orang giliran pakai laptop boleh. Pokoknya gimana caranya kelompok kalian, ketika kalian buka ini, berikut Pak, kelompok kami sudah ada use case-nya, satu use case, activity-nya berikut list-nya, nah gitu dalam satu presentasi. Jadi saya nggak mau giliran pecah-pecah gitu. Jadi ini kelihatan satu project ini tergabung semuanya gitu. Paham Daniel? Teman-teman juga mungkin ada yang bingung. Nah, masalah PowerPoint itu saat UAS. Dari aplikasi juga saya minta PowerPoint juga nanti pas UAS. Gitu. Jadi saat progres nanti, ya siapin aja. Saya minta, kalau saya minta PowerPoint, berarti kan kalian tinggal copy gini aja. Tinggal print screen kan, blok gitu. Copy, terus bawa ke PowerPoint, kasih judul kan gitu aja. Bayang. PowerPoint nanti tetap perlu nanti dalam UAS gitu. Ya. Jadi satu aplikasi ini, satu visual program ini mengandung seluruh proyek kalian, seluruh bagian-bagian proyek.
Ada yang bertugas menggabungkan. Paham teman-teman? Biar nggak nanti bingung lagi. Tapi berproses kok, nanti ada nanya lagi minggu depan silakan ditanyakan lagi. Gitu. Ya. Aman ya Daniel ya, berkaitan dengan polosan atau nggak perlu buat PowerPoint-nya ya. Oke, saya anggap saja oke aman. Siap. Nah, ini contoh activity diagram teman-teman. Kemudian di sini saya lanjutkan lagi sedikit ya. Nah, ini misalnya setelah ditampilkan, nah ini activity final node. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, seperti itu apa ya? Seperti itu ya. Ini contoh activity. Satu lagi untuk biar nggak terlalu lama, wah sudah mau 1,5 jam ya. Apa ya? Sequence diagram ya, sampel ya, ini sequence diagram. Ya. Sequence diagram login misalnya. Login kita panggil aktor seperti ini contohnya. Nah, lifeline-nya langsung ada gini ya. Terus kita buat kelas lifeline. Ini adalah kelas titik 2 kelas view login ya. Ini terus kita buat juga kelas ini, hati-hati buat kontrolnya ya. Nggak kepleset lalu kalian kumpulkan bahaya. Lifeline yang lain lagi di sini adalah entity user. Nah, ini udah jadi kan ya, kita punya 3 buah kelas, di mana nanti kelas ini tinggal diinisiasi objeknya. Nah, ini biar lebih memudahkan kita bekerja, kita harus ubah stereotipnya. Ini boundary, ini klik kanan, stereotipnya kontrol, ini adalah entity gitu. Ya. Message, saya kirim message ya. Message ke view login, message-nya adalah user underscore login dalam kurung, parameternya adalah username, password. Nah, udah kan? Nah, dia langsung jadi nih. Activation occurrence-nya. Nggak usah kalian bingung ini ya. Bikin ini di garis-garis nggak usah. Terus setelah ini view maka akan mengakses ke controller login. Control login kita ke lifeline, arahnya adalah ke control login. Klik-klik. Nah, gitu kan. Kita buat user login. Parameternya boleh user, pass gitu boleh kok. Jadi saya mengakses perintah user login yang ada di control login gitu. Ya di controller ada perintah ini. Nah, aktor ini mengakses user login bisa jadi ini boleh kalian ganti ini. Ini misalnya menekan btn login gitu kan. Button login maksud saya. btn login itu button login. Itu misalnya button login di view login dia menekan button login, kemudian dari view login button itu adalah mengakses user login yang ada di control login gitu. Kemudian kita kirim lifeline ke user ya, get data login dalam kurung username password. Nah ini kalau satu ini jelek ya, kurang bagus kalau nested. Klik bagian putih, klik kanan. Sequence numbernya pakai single level. Nah, jadi 1, 2, 3. Ya. Setelah selesai, misalnya kita return data
Kan lagi. Maaf. Sorry. Ini kita buat self message. Self message-nya adalah cek. Ya kan? Jadi dia ngecek frame ya. Kalau dia ada kan gitu ya. Dari dia gagal. Ini belum kelihatan ya. Nah, seperti itu. Jadi kan ini kondisinya ketika dia false ya. Jadi aktor menekan button login, review login mengakses function user underscore login di controller login. Kemudian di controller login, get data login ke user ya, di tabel, dibalas sama user data login, dicek oleh controller login. Kemudian jika dia true, maka akan ditampilkan show main menu. Jika dia gagal, maka akan ditampilkan informasi user not found. Ini kurang besar ya, seperti ini. Kemudian terus. Ini kemudian dari sini. Nah, seperti itu. Bukan, mungkin main menu gitu aja karena kita kasih besar. Nah, seperti itu modelnya teman-teman, perancangan di sequence. Jadi kalian tinggal tarik-tarik ini aja. Kalau mau ini dibikin rapi, klik ini, klik hijau, maka dia akan menyesuaikan lifetime-nya. Kalau kalian mau gabungin ini juga boleh, nggak masalah. Ini kalau mau dirapikan. Nah, seperti ini misalnya. Mau dirapikan lagi, boleh. Mau ditarik lagi, boleh. Nah, begitu kurang lebih teman-teman untuk kita mencoba di Visual Paradigm. Jadi setelah ini kita akan berbasis project, mulai memikirkan project dari minggu ini. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa langsung ke studi kasus berkait dengan perancangan, di mana perancangan ini bisa jadi bekal kalian suatu saat nanti saat bekerja sebagai analis, bagaimana mentransform kebutuhan-kebutuhan user menjadi sebuah rancangan aplikasi, rancangan sistem yang selanjutnya bisa dideploy rancangannya oleh programmer dan berbentuk aplikasi. Dari saya hari ini segini saja untuk sequence diagram. Setelah ini saya akan post tugas.
tetap juga lagi 3 minggu juga dikumpulkan setelah UTS, tepatnya dikumpulkan untuk tugas kelompoknya. Jadi setelah UTS kalian mulai intens dengan kelompok. Sampai UTS ini tugasnya individu dan UTS-nya juga individu. Oke, sampai di sana dulu. Paham kira-kira teman-teman? Sebelum kita akhiri sesi kita kali ini. Febianti aman ya? Paham ya Febianti ya? Siap, Rio. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman mungkin sampai di sini dulu kita akhiri sesi kita hari ini. Terima kasih teman-teman masih antusias dan masih bertahan sampai minggu ke-6 ini. Mari kita sama-sama menyelesaikan bersama mata kuliah OAD ini ya. Jadi apapun permasalahan, baik itu dalam kelompok, baik itu tugas, tolong segera disampaikan ke saya, kita cari penyelesaiannya bersama. Mohon jangan dipendam, nanti pas UAS baru bilang, Pak, saya belum dapat kelompok. Nah, besoknya sudah UAS, ya gimana saya carikan solusi? Pak, saya nanti tukar kelompok dan sebagainya, makanya jauh-jauh hari gitu ya. Pak, kelompok kami ganti proyek, jauh-jauh hari disampaikan. Jangan besoknya UAS baru disampaikan. Kan lebih ke tidak adil kepada teman-teman yang sudah mengikuti track. Tiba-tiba ada satu kelompok yang atau satu orang yang baru masuk ke kelompok lain, padahal penilaian dimulai dari setelah UTS untuk kelompoknya. Ya, jadi saran saya apapun itu tolong disampaikan jauh-jauh hari, jangan besok UAS baru disampaikan.